Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini Pak Fajar akan melanjutkan materi sedikit saja nanti tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum Pak Fajar lanjutkan, Pak Fajar hanya sekedar mengingatkan tentang pelajaran Pak Fajar ya, tentang tugas matematika, tentang menulis, mencatat kubus dan balok. Yang belum mengumpulkan harap segera setor ya. Masih ada 4 anak yang belum mengumpulkan. Pak Fajar tidak sebutkan dulu absennya. Yang merasa belum mengumpulkan segera untuk materi matematika. Kemudian hari kemarin Pak Fajar juga mengirim tugas IPS. Yang belum mengumpulkan, Pak Fajar tunggu untuk mengumpulkan bersama dengan tugas PPKN sebelumnya, yaitu tentang merangkum juga untuk penilaian KI 4. Baik, Pak Fajar lanjutkan materi hari ini, PPKN hak dan kewajiban warga negara. Ada di halaman 100 dan 101 buku siswa tema 6. Kewajiban warga negara itu apa saja dan hak warga negara itu apa saja. Nah, ini Pak Fajar kembali tuliskan di slide. Ada beberapa hak warga negara ya. Ada 7 yang tercantum di buku, di mana hak itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa ayat, pasal dan ayat ya. Ada pasal 27, ada pasal 30, ada pasal 28, ada pasal 29, ada pasal 31. Nah, bagaimana bunyinya itu nanti bisa dibaca. Dan kalau perlu dihafalkan dan diingat-ingat, karena biasanya kalau tes itu muncul ya, bunyi ini pasalnya pasal berapa, ayatnya ayat berapa, atau dibalik, pasal sekian ayat sekian itu bunyinya bagaimana, mengatur tentang apa. Dalam ini Pak Fajar tidak menjelaskan semuanya, hanya beberapa nanti yang Pak Fajar coba bahas bersama kalian. Itu tentang hak. Bagaimana dengan kewajiban? Juga ada beberapa kewajiban warga negara yang terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal 23, pasal 27, pasal 30 ya. Itu yang bunyi pasal minta tolong dihafalkan. Ini ada di LKS halaman berapa ya? Nanti coba Pak Fajar sampaikan tertulis saja. Bagaimanakah hak dan kewajiban warga negara itu? Oke. Contohnya yang pertama ini. Ada gambar kecelakaan ya. Ini sebagai ilustrasi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi misalnya ada kejadian yang tidak baik seperti ini, kecelakaan, siapapun yang terlibat dalam perkara ini, maka tidak akan dibeda-bedakan sama statusnya, siapa pelakunya, siapa korbannya, statusnya harus adil ya. Yang bersalah ya harus menerima konsekuensinya di depan hukum. Tapi kita berharap dijauhkan dari urusan atau musibah yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Siapapun yang terlibat, siapapun korbannya, itu
harus diproses sama adil, tidak boleh dibeda-bedakan. Misalnya pelakunya itu seorang pejabat misalnya yang memiliki kekuasaan. Sekalipun pejabat yang memiliki kekuasaan apabila memiliki salah, ya tetap harus menerima akibat dari perbuatannya, menerima konsekuensi. Jadi memang bersalah ya bersalah, tidak boleh misalnya dia seorang pejabat maka wah karena ini pejabat maka tidak boleh dihukum misalnya, tidak boleh seperti itu. Jadi negara itu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Contoh yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Ilustrasi yang Pak Fajar sampaikan di sini adalah berupa gambar atau kondisi di pemukiman yang kumuh. Orang-orang yang hidup di bantaran sungai seperti ini tentunya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi kurang baik ya. Tentunya mereka bukan karena senang tinggal di situ, karena terpaksa. Kita lihat siapa sih yang mau tinggal di daerah yang kotor dan kurang higienis. Siapa sih yang mau melakukan aktivitas mencuci di sungai yang kotor? Karena barang kotor dicuci di tempat kotor maka tetap akan kotor. Dan tentu ini rawan dengan penyakit. Maka sebenarnya negara memiliki kewajiban bahwa rakyatnya harus dibebaskan dari kemiskinan seperti itu. Dengan adanya apa? Ya dengan program-program sosial, bantuan-bantuan sosial. Maka kelak apabila di antara kalian kelas 5D yang insya Allah akan menjadi orang yang sukses di negara ini, menjadi orang yang memiliki kemampuan di pemerintahan, menjadi pejabat misalnya, atau insya Allah ada yang jadi presiden misalnya, maka ingat bahwa menjadi pejabat itu tidak sekedar bersenang-senang, tidak senang. Kalian memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, dan itu sudah diamanahkan dalam undang-undang. Baik, saya lanjutkan. Hak yang selanjutnya, hak warga negara, yaitu warga negara itu bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap kita, warga negara itu memiliki kebebasan untuk beragama. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia yang memiliki toleransi tinggi. Kita memiliki agama yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah. Dari kecil kita sudah berada di lingkungan keluarga Islam, kita memeluk agama Islam, kita sebagai seorang muslim bebas untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salah satunya adalah sholat. Kita bebas menjalankan di mana saja tempatnya, ada di mana saja, karena kita mayoritas di negeri ini. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang merupakan hari raya, perayaan, kita juga harus, meskipun diberi kebebasan, kita juga harus menghormati orang lain ya. Contoh yang dibawa adalah seringkali kegiatan keagamaan, perayaan itu menggunakan kembang api atau petasan. Ini yang tentunya kurang pas untuk dilakukan karena kegiatan ini mengganggu orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi di sekitarnya masih ada orang yang sakit, ada anak atau bayi. Maka ketika kita melakukan kegiatan berupa
menyalakan petasan, maka itu akan berakibat tidak baik kepada mereka yang berusia lanjut atau orang yang sedang sakit atau adik bayi ya, kaget tentunya, dan itu bukan kaget yang biasa. Dan itu juga berbahaya apabila menggunakan petasan atau kembang api ya, karena bisa jadi nanti ketika masih turun bekas kembang apinya masih ada apinya, dan itu turunnya di tempat yang mudah terbakar. Jadi harapannya Pak Wajar itu hindarilah perayaan-perayaan yang sebenarnya itu mengganggu hak orang lain. Kemudian ini tentang kewajiban ya. Dalam pasal 23 itu ada kewajiban warga negara membayar pajak. Tentunya di antara kita masing-masing memiliki motor atau mobil. Ada istilahnya STNK. Dalam STNK itu ada pajak yang harus dibayar setiap tahun sekali. Kewajiban warga negara yang baik adalah membayar pajak motor tersebut. Di mana? Di Samsat ya. Atau mungkin yang di rumahnya itu masih menggunakan listrik pasca bayar, kalau sekarang kan pakai pulsa. Yang menggunakan listrik pasca bayar maka harus membayar biaya listrik setiap bulannya ke PLN sesuai dengan kewajibannya. Karena terkadang ada orang yang menggunakan listrik itu tidak dari PLN secara resmi, tapi istilah Jawanya itu gantol gitu ya. Gantol itu ilegal. Baik. Ada juga yang selanjutnya, kewajiban warga negara itu membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Adakah yang bercita-cita menjadi tentara di sini ya? Kalau kalian memiliki cita-cita itu ada tujuan yang mulia ya, tidak sekadar gagah-gagahan. Karena tujuan utamanya adalah mempertahankan kedaulatan negara. Itu salah satunya. Sebenarnya mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh itu tidak hanya dilakukan oleh tentara, bisa oleh masyarakat ya, karena sekarang itu eranya era digital, teknologi, ada istilahnya itu cyber ya, yang senantiasa menjaga keamanan data-data negara yang rahasia. Kadang itu ada data-data yang dibajak gitu kan, maka kalau kalian memiliki kemampuan teknologi, nanti bisa bergabung dengan unit cyber ya, baik itu di kepolisian atau di TNI, menjaga kerahasiaan data-data negara. Tidak hanya fisik seperti yang ada di gambar. Kalau di gambar, seringkali ini di batas-batas laut itu seringkali ada pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal asing masuk ke negara kita dengan tujuan mungkin mencari ikan atau mencari perkara-perkara yang lain, dan itu tugas sebagai tentara untuk mengamankan wilayah-wilayah perbatasan sebagai salah satu kewajiban warga negara. Kalau ini sebagai kewajiban alat negara, TNI itu kan alat negara gitu ya. Ya, baik, itu sedikit pembahasan kita di hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Semoga ini memberikan pemahaman. Pak Fajar akhiri, tidak ada tugas untuk materi hari ini. Tugas-tugas yang belum dikirim Pak Fajar tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.